datang ke Brin karena Sumut harinya. yang Jalan Seroja. Bukan datang ke tempat ibu lah. Apa yang perlu dibantu kan? Jadi terus Brin Brin yang datang. datang. Brinnya, Oh, nanti kita seru ya. bisa, Seru. Harusnya kayak gini dong kita, Bu. Dari masyarakat. Mereka tuh bingung Itu rata-rata. tadi terputus jadinya kan. Atau kalau kita Nggak telusuri tahu pintu filosofinya masuknya. ini tupoksinya emang ke situ nggak sih sebenarnya? Ya. Mau datang ke Brin kemananya? Iya, kemananya? Ada nggak? Siapa kontaknya? Prosedurnya seperti apa? Kayak posko pengaduan gitu. Lebih kecil gitu. Jadi nggak ada ini ya, inflasi ya. Ah. Gara-gara tomat naik nggak ada inflasi ya. Cabe. Tomat dan cabe. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di podcast kedua. Jadi ini sebenarnya adalah pra-event dari Expo Gitu 2023 yang insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 November 2023. Jadi kebetulan acara ini memang kita mempertemukan UMKM, Bu, dengan inovator. Jadi konsepnya kita pertemukan, nanti kira-kira bisa nggak terjadi pertukaran teknologi atau apa gitu. Nah, sekarang kita udah ada 3 narasumber sebenarnya. Gimana nih, kita kenalin dulu satu persatu ya. Jadi di depan saya ini ada Ibu Khairia. Ini beliau dari BRIN, jadi Badan Riset Inovasi Nasional BRIN Sumatera Utara. Nanti beliau akan menjelaskan lah bagaimana BRIN itu dan bagaimana kontribusinya ya di UMKM. Kemudian kita ada pembicara yang kedua, ini ada Kak Dini atau bisa juga Kak Vira juga. Kak Dini ini dari UMKM bidang pangan pertanian di Kota Medan. Jadi dia punya namanya hidroponik di Medan ini dan salah satu yang terbesar. Nanti kita tanya-tanya ya gimana Kak Dini jalanin bisnis UMKM-nya di bidang hidroponik. Kemudian yang ketiga ini kita ada narasumber kita dari dari alumni ITB juga. Nah ini jadi Expo ini tuh diselenggarakan oleh Ikatan Alumni ITB Pengurus Daerah Sumatera Utara. Nah salah satu alumni yang ada di Sumatera Utara itu ya Bang Rizal ini. Kebetulan Bang Rizal juga sekarang profesinya sebagai dosen di jurusan Teknik Elektro Universitas Sumatera Utara di USU. Dan beliau juga salah satu bisa dikatakan expert ya di bidang teknologi otomasi ya atau teknologi ininya lah sejenisnya. Baik, sebelumnya saya ingin jelasin dulu. Jadi kita ada beberapa podcast, Bu, Pak. Jadi ini podcast kita yang kedua. Yang pertama kemarin itu kita podcastnya tentang pangan ya, dan pangan tapi sifatnya yang seperti jualan kayak kue, kayak makan-makanan kayak gitu. Nah, untuk podcast kedua ini kita lebih ke ke pertanian dan perkebunan. Nah, jadi kita lebih ke raw materialnya lah, seperti kayak sayuran, buah-buahan. Makanya di sini kita hadirkan yang hidroponik. Kemarin saya kasih judul itu pangan, pertanian dan perkebunan. Tapi bebas lah, nanti kita juga boleh bahas yang macam-macam gitu. Nah baik, mungkin kita ngobrol dulu sama sama Bu Khairia nih dari BRIN. Mungkin Bu Khairia bisa sih memperkenalkan diri dan cerita sedikit lah mengenai BRIN Sumut itu dan apa sih inovasi-inovasi di BRIN Sumut yang nanti bisa kita tahu gitu di sini. Ya gimana Bu kira-kira Bu? Baik, terima kasih. Saya Khairia di BRIN Sumut ini kita berkantor di BRIN Sumut ini pusatnya adalah sebenarnya di Jakarta. Di sini kantor kerja bersama KKB. Okay. Jadi kalau ada masalah apapun kita ke Gatot Subroto. Saya itu di BRIN ini ada 12 organisasi riset, iya, Bu, dengan 85 pusat riset. Wih, juga ya Bu ya. Sedangkan yang ada di Sumatera Utara hanya 6 organisasi riset. Jadi pusat riset yang ada di sini yang kebanyakan memang dari pusat pertanian pangan
dan Pertanian. Udah Jadi pas di lah sini berarti, Bu, memang ya? sudah pas ya, karena kami dulu berasal dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. Jadi ini tidak berangkat ke Gatot Subroto atau ke Cibinong. Jadi kita berkantor lah, dibuat kantornya di kantor kerja bersama. Tapi kita masih mengarah ke pusat gitu, apa yang dikerjakan oleh pusat. Oh, mungkin kalau saya luruskan, mungkin yang berarti pusat BRIN ini di Jalan Gatot Subroto di Jakarta ya, Bu ya? Kalau yang saya Organisasi Riset Kesejahteraan Sosial Desa dan Konektivitas di Gatot Subroto nomor sama 10. ada Cibinong juga ya, Di Cibinong juga ya itu ya. Ada di Serpong, ada di Playen. Oke. Jadi di sini itu sebagai ininya lah ya, tempat bisa dibilang cabang BRIN-nya ya, atau gimana? Ya, kantor kerja bersama saja. Bersama aja ya. Kantor kerja bersama. Nah, tadi kan ada ini, Bu ya, mengenai pangan, pertanian dan perkebunan tuh. Nah, kira-kira aktivitas di BRIN Sumut yang sekarang itu tentang pertanian itu gimana, Bu, ininya? Kita di pertanian ini ada namanya rumah program itu dari BRIN. Jadi kita dengan proposal rumah program mengerjakan pekerjaan pertanian kalau lulus di dalam rumah program itu, proposal rumah program. Kalau tidak lulus ya kita tidak akan mengerjakan itu di sini gitu. Terus kita juga belum punya lahan untuk mengerjakan itu, jadi kita masih lahan-lahan yang disewa atau gimana. Kalau dulu kita punya. Iya. Berarti nanti kita bahas, Bu ya, mengenai rumah program tadi ya. Tahu kita bisa masukin UMKM nanti di sana gitu, bekerjasama atau gimana? Kalau kerjasama kita dengan UMKM untuk visi Indonesia Maju, Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti itu untuk Indonesia Maju. Jadi visi BRIN untuk Indonesia Maju ini akan membentuk produsen pangan halal dunia. Produsen produk halal dunia. Jadi dalam rangka untuk produsen produk halal dunia ini, BRIN mempunyai pusat riset, yaitu dengan sains halal, pusat riset sains halal, pusat riset ekonomi syariah dan sains halal, ada lagi ekonomi keuangan syariah produk halal. Jadi itu yang akan dituju gitu. Baik. Ini makin menarik, Bu ya. Kalau untuk UMKM. Ya, tapi kita UMKM ini dulu ya, gitu. ngobrol sama UMKM di sini ada Kak Dini ya, dari UMKM hidroponik. Mungkin Kak Dini bisa memperkenalkan diri dulu, sekalian memperkenalkan juga mengenai UMKM-nya. Nanti kita bisa bisa tahu nih bagaimana kondisinya yang sekarang. Silakan Kak Dini. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Dini, Safira Dini, biasa dipanggil Dini ataupun Kak Fira. Saya selaku mungkin bahasanya co-founder kali ya, co-founder dan juga sekaligus marketing di Alif Hydroponic, atau biasanya kita dikenal kalau di Instagram dengan nama @sayuranhidroponik_medan, Bapak Ibu. Jadi kami di sini, saya sering menyebutnya kami ini petani-petani muda modern, Bu. Jadi berawal dan berangkat dari dulu COVID, terus habis itu banyak pekerjaan yang nggak bisa kita lakukan. Lalu kakaknya saya, Kak Dina, dia tamatan S2 Undip di bidang pertanian juga. Lalu dia bilang kayak coba yuk hidroponik yuk gitu. Berawal dari hanya 80 lobang, yang mana itu kita juga coba-coba Pak Bu ditanam di rumah hanya untuk sekedar iseng-iseng biar kita tuh nggak banyak keluar, kan zaman COVID kan nggak boleh kemana-mana. Nah, iya, dari 80 lubang itu kemudian setiap ada yang datang ke rumah tuh selalu penasaran gitu, ini apa ya, ini apa, lalu dicobain sayurnya. Waktu itu kita nanamnya cuma selada sama sawi waktu itu, yang memang sayuran yang kita memang makan di rumah Bapak Ibu. Lalu dari situ banyak yang datang ke rumah, entah itu teman mama papa atau sekedar teman atau saudara yang memberikan respon positif gitu. Lalu dari saya pribadi, saya ngelihat kok kayaknya nih ada peluang nih, cuman bagaimana dari segi bisnis, kan saya juga bukan tamatan bisnis. Akhirnya sederhananya saya iseng-iseng saya buka Instagram atas nama Alif Hydroponic, lalu saya jual sayuran di sana.
setahun berjalan ternyata respon dari pasar cukup terbentuk, Pak. Jadi makin banyak yang kepo, makin banyak yang nanya hidroponik itu gimana sih gitu. Akhirnya sembari melalui sosial media itu dari Instagram jualan dan juga edukasi gitu. Akhirnya alhamdulillah semakin kesini tadinya kita cuman berawal dari 80 lobang, sekarang alhamdulillah kita udah ada 5.000 lobang lebih. Itu yang di kebun utama, karena kami ada juga kerjasama sama beberapa petani petani hidroponik lainnya. Jadi alhamdulillah saat ini kami menjual sayuran hidroponik tapi jualannya di Instagram, Bapak Ibu. Oh, menarik ya. Nah, ini kekinian banget ini. Jadi kita memang untuk toko offline kita memang gak ada, tapi kita jualannya di Instagram. Lalu setelah itu kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya mau beli langsung gimana? Boleh, kita langsung izinkan customer untuk datang ke kebun. Jadi sembari dia panen, sembari dia punya pengalaman cara panen sayuran hidroponik itu gimana, Bu, Pak? Karena di Kota Medan pengalaman yang untuk langsung merasakan menarik sayuran itu dari tempatnya, dari bak hidroponik itu jarang sekali yang ada. Jadi kami Alifa Hidroponik tidak hanya sekedar menjual produk tapi juga pengalaman. Oleh karena itu untuk sisi pengalaman dan juga edukasi, kami juga menyediakan field trip untuk anak sekolah, baik itu dari yang kecil banget dari TK, SD, SMP sampai SMA, juga sampai mahasiswa dan umum. Yang mana lagi-lagi ujung-ujungnya sebenarnya kita memperkenalkan sayur, edukasi sayur, dan memberikan pengalaman yang mereka juga belum tentu dapat di luaran sana. Dengan cara ya kami kalau jualan sayur kita alhamdulillah lancar, cuman dari segi pendidikan, field trip dan study visit kita kerja sama sekolah. Jadi kita ketuk pintu sekolah-sekolah untuk ngasih tahu bahwasannya kami ada menyediakan tempat untuk belajar pertanian modern bersama petani-petani yang masih muda juga gitu. Oke, mantap. Ini seru juga ya. Ini kita baru mulai berkenalan udah menarik sekali nih bisnis-bisnis yang dijalani nih, terutama oleh Kak Dini. Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana ya Kak Dini ya? Oh iya, lupa ya. Tahu ya ada yang pengen berkunjung gitu ya. Boleh banget. Kita adanya kita alamat di Jalan Brigjen Katamso nomor 454. Jadi kebun kita ada di situ. Tapi kalau mau informasi lebih lanjut boleh follow Instagram kita @sayuranhidroponikmedan. Nanti ketemu tuh di Instagram yang paling atas harusnya. Oke, boleh juga. Jadi ya sebagai informasi aja nanti Kak Dini dan Alifa Hidroponiknya juga buka booth ya di tempat kita di Gitu Expo 2023. Nanti kita bisa datang aja kalau pengen tahu lebih banyak gitu. Boleh. Atau tadi dari Instagram juga boleh sih sebenarnya. Iya benar. Baik kalau gitu kita ke ini ya, ke Bang Rizal nih. Ini Bang Rizal udah pengen ini. Jadi Bang Rizal ini kan latar belakangnya kan teknik ya, engineering. Ini keren banget nih ya. Ini seperti kita alumni ITB ya. Jadi ada Institut Teknologi Bandung, ada teknologi ini. Nah Bang mungkin bisa cerita dikit Bang, bagaimana sih Bang, mungkin nanti kenalin diri dulu, terus bisa disambung juga dengan bagaimana peran teknologi untuk dunia pangan, pertanian, apakah penting, apakah nggak penting, apakah memang sangat-sangat berpengaruh nih. Ya silakan Bang Rizal. Ya, makasih. Ya, saya Rizal, saya sehari-hari menjadi dosen di Teknik Elektro USU. Nah, kalau cerita tentang peran teknologi di pertanian itu ya tentu kalau kita bicara kenyataan sekarang ini sangat penting, sangat penting. Karena rekayasa di pertanian itu mau nggak mau itu harus dibantu dengan teknologi. Ya banyak contoh yang udah kita lihat ya. Misalnya contoh yang sangat nyata itu di Doha ya. Baru ini beberapa tahun yang lalu kan kita tahu itu negara Qatar itu kan diembargo oleh negara sekelilingnya ya. UAE, Arab Saudi dan lain-lain. Jalur pasokan pangan mereka itu kan dipotong. Itu yang membuat mereka terpaksa untuk mengembangkan teknologi pangan sendiri. Bagaimana pangan itu bisa tumbuh subur memenuhi kebutuhan masyarakat di Qatar itu. Disitulah teknologi berperan untuk merekayasa yang tanah yang sebegitu kering, tandus, panas dan segala macam, sehingga bisa ditumbuhi tanaman, misalnya tomat, sayur dan lain-lain. Nah, di situ teknologi sangat berperan ya, terutama untuk misalnya menjaga
intensitas cahaya, menjaga suhu, menjaga kelembaban, dan lain-lain. Karena kan setiap tumbuhan itu punya requirement ya, punya apa sih istilahnya, punya kondisi gitu. Environment yang ideal untuk dianya. Ya, misalnya intensitas suhu, kelembaban, sampai zat hara di tanaman di tanah itu. Nah, itu kan sebetulnya untuk menjaganya itu kok bisa kita lakukan manual ya, tapi kan sangat sulit karena kita bicara 24 jam. Tumbuhan itu nggak ada tidur ya. Dia akan tumbuh selama terus-menerus 24 jam, terus-terusan setiap hari. Nah, itu teknologi membantu mengotomasi ya dengan cara satu mendeteksi misalnya satu faktor, misalnya suhu ya. Ya, dia deteksi suhunya berapa, terus kalau suhunya di luar ambang batas yang ideal tadi itu, teknologi harus melakukan apa? Nah, ada aktuatornya di situ. Biasanya ya macam-macam ya dia bisa lakukan, kipas ataupun apa sih misalnya bisa perlu. Nah, itu yang dibantu oleh teknologi tadi itu. Contoh lagi misalnya saya ini kerjaan yang baru kami kerjakan ya. Ada peternakan peternakan ayam potong di Pancur Batu itu kemarin kasusnya itu tingkat kematian ayam itu ternyata tinggi sekali. Lebih dari 10%. Setelah diteliti ternyata itu akibat dari kadar amoniak yang tinggi, akibat dari kotoran ayam, kotoran ayam tidak dibersihkan. Ya, karena untuk membersihkannya juga mereka kan ada jadwalnya ya, jadi di sela jadwal itu bisa jadi tinggi tanpa terduga juga. Itu jadi racun sendiri buat ayamnya. Ya, solusi yang kami lakukan itu ya kita pasang sensor amoniak. Ya, kita otomasi, sewaktu kadar amoniak tinggi itu blower hidup untuk menyerap udara dari dalam. Otomatis kan amoniaknya juga ikut terserap ya, keluar. Dibersihkan dari dalam itu. Sehingga kadar amoniaknya terjaga dan alhamdulillah sekarang tingkat kematiannya itu malah udah di bawah 1% ini. Wih, jauh juga ya. Itu. Karena sumber utamanya ternyata itu. Ya, di samping nanti kan ada faktor-faktor virus dan lain-lain ya. Itu case nyata ya. Case nyata ya. Jadi itulah peran teknologi ini dalam membantu pertanian dan peternakan juga bisa diperluas di mana-mana. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau gitu kita tanya Bu Karia ya, ini ya gimana ini tadi kan dari BRIN ya, kira-kira itu ya pasti BRIN banyak mengeluarkan inovasi lah. Kalau untuk di negara kita mungkin ya peringkat satunya BRIN lah ya kan, karena memang tupoksinya di BRIN gitu. Kira-kira apa sih Bu inovasi yang menarik lah yang dari BRIN yang mungkin bisa diaplikasikan untuk pertanian, perkebunan atau peternakan yang mungkin mudah-mudahan bisa diterapkan sama UMKM kita gitu. Nah, ada gambaran nggak sih Bu kira-kira? Baik, dalam pengembang ini karena saya adalah kelompok risetnya modal sosial dan kemitraan. Jadi tidak semua peneliti itu bisa menerangkan bagaimana inovasinya. Tapi BRIN punya semua preset tentang inovasi itu. Jadi kita kemitraan buat ini siapa yang bisa membantu tentang ini. Jadi kita sebagai penyedia gitu ya. Penyedianya ya, ininya ada ini penyambung dengan BRIN yang lain yang ahlinya. Jadi kita bukan sebagai ahli yang seperti yang dibilang Pak tadi, tapi kita penyambungnya menyambung kita. Ini siapa yang ahli tentang ini, yang ahli tentang hidroponik juga ada, yang ahli tentang ini ada. Jadi kalau kita yang menjawab tentang gimana ininya tidak ada, tetapi bagaimana kerjasama antara BRIN dengan UMKM. BRIN UMKM ini banyak mengelola ini kan
lokal. UMKM lokal. Sumber daya lokal. Oke. Mengelola sumber daya lokal yang memang nilai jualnya masih rendah. Seperti kita mengekspor uwi, yaitu purple yam, itu dengan hanya apanya kan, umbinya yang diekspor. Kita mengekspor ke Jepang, ke Tiongkok, ke Amerika, tapi makanya itu nilai jualnya sangat rendah. Jadi petani kita itu kan uang masuknya kan rendah. Jadi kita Jadi inovasi BRIN ini adalah mengapakan triple helix, yaitu triple helix ini adanya invensi, inovasi dan komersialisasi. Jadi membantu di situ di dalam UMKM ini. Tapi siapa yang nanti yang ini semua ada ahlinya di BRIN. Yang tentang itu. Jadi siapa yang ini ada ahlinya di BRIN. Berarti bisa menjadi ini ya, membuat nilai tambah untuk produk UMKM tadi ya. Untuk produk UMKM. Ya, memberikan invensi, inovasinya ada. Dan untuk membantu UMKM itu. Berarti bisa dibilang BRIN Sumut itu jadi agen lah ya. Jadi agen untuk BRIN pusat ya. Untuk BRIN, iya. Nah, nanti mungkin UMKM kita nanti kalau butuh apa-apa kita bisa ngubungin BRIN Sumut. Tolong dong cariin ini siapa yang ahli hidroponik gitu. Bisa melalui dari BRIN Sumut. Benar. Wih. Bagus juga. Jadi kita sebagai agen. Iya, jadi agen. Ya nggak mungkin juga semua ahli dari Jakarta dibawa ke Sumut kan. Tapi di sini kalau tentang hidroponik juga ada. Juga ada ya kita ini ya. Nanti sebenarnya. Nah, nanti bisa ada 6 pusat riset kata Ibu tadi di apa aja Bu kalau 6 pusat riset di BRIN Sumut? Organisasi riset. Organisasi riset. Jadi organisasi riset kalau di BRIN itu ada 12 organisasi riset, tapi kalau yang kita di KKB ini ada 6 saja, yaitu ada organisasi riset PP, pangan dan pertanian dan pangan. Pertanian dan pangan ini termasuk juga peternakan di dalam hortikultura. Itu pusat risetnya hortikultura, ada peternakan. Nah, itu jadi ada 33 orang. Yang di satu KKB ini. Organisasi yang satu. Iya. Ada 33. Jadi di situ ada juga ahli hidroponiknya mungkin. Jadi kita menyambungkan kemitraan itu dengan yang ahlinya mungkin. Iya. Iya bisa. Selain PP tadi itu Bu, pangan dan itu pertanian dan pangan itu ada peternakannya juga. Ada hortikulturanya di dalam. Ada termasuk perkebunan juga Bu? Iya. Maksudnya 6 tadi itu yang apa aja? 6 itu biar kita tahu nih. Ya satu tadi PP ya. PP yang kedua pertanian dan pangan. Saya itu organisasi risetnya kesejahteraan, tata kelola pemerintahan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kedua. Terus ada Abastra, arkeologi, bahasa dan sastra. Itu yang kita sekarang berkantor di situ. Itu 3 ya. Ada juga kebumian. Yaitu kebumian. Tentang nanti dia ada tentang kebumian. Geologi gitu ya. 4. Terus ada lagi tentang IPSH. IPSH itu dan humaniora dia. Humaniora. Ilmu pengetahuan sosial dan humaniora. Dan humaniora. Ada lagi satu lagi ya. Iya, satu lagi. Ibu Hayati, tentang Hayati. Hayati ya, biologi ya. Biologi. Berarti udah banyak. Jadi ada, tapi itu sedikit itu orangnya, yang banyak itu tentang pertanian dan pangan. Seru juga nih kalau pertanian dan pangan itu. Itu kantornya semua yang di Jalan Sroja ya, Bu? Dulu yang kita berkantor di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara. Kalau sekarang di Sroja semua. Iya. Oke. Itu bisa jadi ini juga ya. Ini pas ininya nanti ya momennya. Oke, kita ke UMKM dulu ya, ke Kak Dini dulu. Ini sebenarnya
kalau UMKM sih kita pasti ngomongnya orang-orang mikir ini dapat duitnya dari mana gitu ya kan. Terus ini dapat duitnya banyak atau enggak, berputar atau enggak. Nah, ini aspek yang paling penting nih karena salah satu problem kita itu memang banyak UMKM tapi banyak ininya enggak jalan ya, cash flow-nya gitu. Kadang mereka pemasarannya mungkin kurang, ininya kurang, jadi ya kalau bisa dibilang enggak balik modal. Nih kalau untuk Kak Dini bisa cerita sih gimana model bisnisnya, gimana cara dapetin duitnya gitu kan tentu kan pasti ada inilah gitu. Boleh silakan. Sebenarnya kalau berbicara model bisnis, sebenarnya nggak, karena saya juga nggak punya background bisnis Bapak Ibu, jadi saya juga sebenarnya belajarnya sembari berjalan gitu. Jadi kalau dari segi model bisnis sebenarnya tetap usaha kecil sebenarnya, dan kemudian kalau tadi ditanya gimana sih dapat cash, dapat modalnya, saya dan kakak saya sebelumnya bekerja. Kalau saya sendiri kan sebenarnya dulu pernah kerja di luar negeri juga beberapa tahun, jadi itulah diambil buat jadi modal gitu. Dan dari situ tadi dari kecil-kecil ke gede-gede, akhirnya alhamdulillah cash flow-nya berjalan dengan baik gitu. Nah kalau dari segi pemasaran sebenarnya kalau di zaman yang sekarang udah modern Bapak Ibu, itu tuh kita udah nggak berbicara lagi mau buka toko di mana sebenarnya. Kita udah berbicara gimana caranya kita bisa dikenal orang tapi dengan dunia digital. Oleh karena itu di Alifa saya menerapkan sistemnya 60 digital, 40-nya itu baru kita offline marketing. Jadi kita bombardirnya tetap di Instagram dengan cara buat konten yang bagus, buat informatif dan edukatif. Kemudian kita pakai Instagram Booster. Kalau anak-anak milenial tahu nih Instagram Booster. Jadi Instagram Booster itu Bapak Ibu minim sekali biayanya. Jadi untuk tadi kalau misal tadi saya tarik lagi bagaimana pembiayaan di Alifa, sebenarnya dari segi pemasaran sedikit banget gitu, karena kalau buka-bukaan ya, dalam seminggu mungkin untuk saya promo yang benar-benar hebat banget itu saya hanya menghabiskan sekitar 150.000 untuk satu minggu, itu hanya dengan bantuan Instagram Booster. Jadi kenapa pakai Instagram Booster? Karena pertama kita sudah dibantu dengan Instagram untuk bisa nge-reach out customer potensial kita yang bisa kita ukur dari jarak toko yang kita ada gitu. Let's say misalnya radius 10 km, radius 15 km, radius 20 km. Dan populasi spesifik ya? Iya, jadi kita kalau bahasa sederhana saya, kalau kita mau buka bisnis, kita harus tahu kolam mana nih yang mau kita jatuhkan pancingnya gitu Pak. Jadi kita nggak ngelihat kalau ngomong peluang bisnis di mana-mana ada peluangnya sebenarnya. Tapi untuk to be specific kita harus tahu kolam mana nih yang mungkin bisa kita pegang. Jadi ibaratnya kalau kayak hidroponik, saya melihat ceruk bisnisnya dari segi kalau zaman sekarang ya Pak Bu, sayuran itu ada banyak banget, dari kualitas yang let's say rendah sampai yang ketinggi. Tapi gimana caranya kita bisa jual, kalau di Alifa ya, kita jual sayuran kualitas top tier gitu ya, kualitas A tapi harganya murah gitu. Nah disitulah ceruk bisnis yang kami isi. Atau kalau tadi bahasa kolam ikan, disitulah kolam ikan yang kami tempat kami memancing ya, segmentasi pasarnya di situ. Begitu. Jadi dengan hanya mengeluarkan 150.000 dalam seminggu yang enggak setiap saat saya gunakan, saya sudah bisa me-reach out customer potensial yang sangat besar sekali kapasitasnya. Begitu. Jadi dan lagi-lagi alhamdulillah sampai sekarang kami nggak cuma terkenal di Medan doang, kita terkenalnya sampai ke Aceh. Jadi jadi semua orang bisa lihat ya. Iya. Jadi sejauh ini kita udah kirim sayur ke Aceh gitu. Gimana sampai akhirnya karena kita punya customer di Aceh, kita berpikir gimana sayuran hidroponik ini bisa tahan di jalan kurang lebih 24 jam, 24 sampai let's say 30 jam di jalan, gimana dia bisa survive. Akhirnya tadi Bu, kalau dari segi packaging mungkin nanti Bri juga boleh tolong kita kasih suggestions gimana caranya kita bisa buat packaging yang untuk long distance dia bisa survive gitu. Karena kan lagi-lagi ya Pak, kalau sayuran hidroponik itu kalau di Alifa sendiri nih, saya nggak tahu kalau sayuran lain, kalau di Alifa hidroponik sayuran kami insya Allah akan tahan 10 hari lebih di kulkas. Karena kami mempackingnya dengan akarnya sekaligus. Jadi karena ada akarnya maka dia bisa sustain hidupnya bisa lama. Tapi mungkin akan bisa dibantu dari Bri, gimana caranya kami ini petani-petani nih, kalau tadi katanya petani-petani nggak ada duitnya banyak nih, tolong dibantu gimana caranya kita bisa packingnya itu bisa
sustain gitu ya, bisa panjang gitu Bapak Ibu. Petani zaman now ya. Ini menarik sekali tadi di awal dibilang nggak punya latar belakang bisnis ya, tapi bisa mempelajari pasar dengan begitu jernih kalau bilang. Mungkin inilah di era sekarang. Ini mungkin saya mau ke Bang Rizal mungkin ya. Ini saya ambil sisi Bang Rizal dari akademisinya. Ini kita lihat tadi kalau yang dibicarakan sama Kak Dini ya, ini mungkin bisa dibilang salah satu bisnis milenial ya, atau Gen Z juga mungkin ya. Artinya sangat-sangat modelnya sangat-sangat modern gitu. Nah, mungkin di Bang Rizal sebagai akademisi atau dosen misalnya, merasa nggak sih ini ada gap gitu antara apa yang terjadi di sekarang di UMKM yang digeluti milenial dengan apa yang diajarkan mungkin ya di kampus-kampus, bagaimana ininya gitu. Itu udah mulai berasa atau gimana Bang, atau gimana lah Abang ininya menanggapi seperti ini gitu. Sebetulnya saya lebih melihat dari bahasa sederhananya, kampus ini banyak nggak nyambung sama masyarakatnya. Ini alumni ITB ya, bukan dosen USU berarti. Artinya gini, kampus itu suka kayak menara gading sendiri. Dia meneliti sendiri, dia buat sendiri tema penelitian yang wah lah atau gimana gitu. Tapi kebutuhan orang di sekitarnya ini seperti UMKM tadi itu nggak dilirik gitu. Nah, benar. Dia bicara teknologi satelit dan segala macam gitu ya. Tapi masalah misalnya otomasi pertanian itu kurang dilirik. Coba kita lihat indikasinya kan sangat sedikit penelitian dari kampus ini yang bisa membantu petani-petani kecil kita. Yang betul-betul jadi gitu, bisa digunakan atau lebih baik lagi bisa diproduksi massal untuk meningkatkan hasil pertanian kita. Itu sebetulnya masalah. Itu problem itu. Itu problem. Makanya saya sendiri mulai sebetulnya dari saya sendiri, karena saya bukan pejabat ya, saya dosen biasa aja, paling nggak dari saya sendiri. Semua mahasiswa tugas akhir saya itu wajib membuat sesuatu berdasarkan masalah nyata di masyarakat. Menarik. Ya. Jadi kita harus dekat sama lingkungan kita. Tuh perhatiin tuh mahasiswanya Pak Rizal ya, harus di ya, contohnya tadi yang saya ceritakan itu ya. Amoniak tadi yang di peternakan. Dia omnya sebetulnya yang punya peternakan ayam tadi itu. Itu kasus yang dia ambil. Itu kita dekati, nggak rumit-rumit kok, nggak rumit-rumit alatnya ya. Tapi kita tetap karena di kampus kita kita lewati tuh tahapan-tahapan ilmiahnya ya, kenapa begini kenapa begitu ya. Karena ada tahapan ilmiah ini agak berbeda dengan kita praktis di lapangan aja gitu ya. Jadi konkret dia. Dianalisa dan segala macam. Nah, itu insya Allah bisa direplikasi, bisa digunakan kalau ada yang mau. Konsepnya udah jadi gitu. Iya. Kalau di BRIN sendiri gimana? Merasakan hal yang sama nggak? Apa yang dirasain kita sama? membantu ya. Mungkin yang seperti yang dikatakan Mbak Dita tadi, kita bisa membantu sebenarnya yang membuat packaging tentang ya, benar. sayuran ini bagaimana sampai nanti ke Aceh, berapa kita bisa bantu mungkin. Dan yang dibantu oleh BRIN itu adalah bimbingan teknis, pelatihan dan bimbingan teknis bagaimana membuat paket teknologi ini supaya bisa sampai ke ini bisa kita bantu. Mungkin maksud saya tadi Bu lebih ke kitanya, termasuk kampus ya. Ini mungkin sama. Kita harus lebih proaktif melihat di sekitar kita, di lingkungan kita itu apa kontribusi yang bisa kita hasilkan walaupun kecil gitu. Mungkin bahasa komersialnya aja kayak market base ya. Iya. Basisnya harus ke marketnya dulu, apa yang dibutuhkan. Nggak harus kan ke produknya gitu ya. Orang ngadu ke saya gitu ya. Baru kita kasih solusi. Ini tadi kan orang ngadu ayam tadi kan baru dikasih solusi. Semua mahasiswa saya harus cari masalah di luar. Iya, cari masalah, cari problem.
dia identifikasi di mana ada masalah, itu yang mau dia Kita cari, pecahkan. jadi tugas akhir ya. Kira-kira Tapi gitu. saya boleh share sedikit ya Bu, kurang lebih di awal tahun ini di bulan, saya rasa bulan Mei atau mungkin sebelum bulan Mei atau setelah bulan Mei, saya diundang oleh Desa Percut Pak untuk sebagai narasumber mengenai digital marketing untuk petani-petani di daerah sekitaran Percut. Awalnya saya bertanya-tanya kenapa saya nih gitu kan, karena setelah saya berbicara dengan salah satu pihak desa, backgroundnya adalah di Percut tuh banyak banget potensi pertanian Bapak Ibu yang bisa kita mungkin bisa jadi fokus kita sama-sama gitu. Hanya saja tadi kalau misalnya Pak Fauzi nanya apa sih gap antara kalau bahasa saya apa gap antara petani muda dengan petani pinggiran atau petani biasa aja adalah kalau saya melihatnya pertama, kalau petani muda kita terekspos dengan berbagai macam jenis informasi yang menuntut kita untuk lebih critical thinking gitu. Nah, akhirnya saya ngerti kenapa saya diundang ke sana untuk menjadi salah satu narasumber. Ketika saya sampai sana, saya melihat bahwasannya banyak petani-petani pinggiran Bapak yang punya kualitas sayur yang bagus karena saya lihat langsung di kebunnya sangat bagus, tapi mereka tidak mampu menjual dengan harga yang bagus juga. Nah, itu bagi saya miris ya gitu. Kenapa? Karena satu mungkin saya dapat privilege untuk belajar lebih tinggi bahkan sampai ke luar negeri, sehingga saya tahu bagaimana untuk mencari letak duduknya si Alifa hidroponik ini dalam dunia bisnis. Tapi kalau misalnya petani-petani pinggiran yang dia cuma punya ilmu bagaimana cara menanam yang baik, tapi mereka nggak punya ilmu cara pemasaran yang strategis, itu juga menjadi masalah. Jadi kalau tadi kalau misalnya kita berbicara inovasi teknologi, menurut saya nggak cuman kita berbicara gimana memproduksi sesuatu, tapi juga gimana cara memasarkannya Pak. Karena kalau bahasa sederhana saya, sama aja bohong kalau kita misalnya punya produk yang bagus tapi nggak tahu mau lempar kemana. Dan itu semua bisa resources ya, itu tersedia di perguruan tinggi sebenarnya. Saya setuju lagi. Saya setuju lagi. Ada LPPM, ada lembaga pengembangan bisnisnya, ada orang-orang pemasaran dan apa segala macam kan bisa bantu ya. Lengkap semua. Sebenarnya petani itu sudah kita ajar berbisnis, makanya sebenarnya subsistem kan sebenarnya petani kita. Jadi kita harus mengajari termasuk nanti manajemen keuangannya kan bisa supaya dibantu. berbisnis ini tadi. Yang Jadi kalau petani gimana, tidak gitu. bisa berbisnis ya. Iya. Karena salah satu pertanyaan yang sampai hari ini saya ingat adalah Mbak, kok bisa sih jual sayuran hidroponik dengan harga 10.000 per pack? Di Alifa per pack itu isinya 250. Sedangkan mereka di sana itu 10.000 ya per kilo. Iya benar. Kenapa sih bisa gitu? Lalu saya bingung kan. Maksudnya kalau dari segi saya mengerti ketika kita punya produk quality dan juga produk uniqueness, maka kita udah tahu strategi mencapai target yang kita tuju itu bagaimana gitu. Nah, makanya ketika saya lihat ada, kalau bahasa saya tuh kok kita punya sources tapi kita nggak mampu ya untuk membumingkan ini gitu. Jadi walaupun saya menjadi narasumber dan belak-belakan dengan semua pengetahuan yang saya ada, tapi kalau nggak ada pihak ketiga dan pemerintah yang bantu, saya rasa sama aja slow motion gitu pergerakannya. Nah, ini bisa jadi ini bisa panjang ini. Ini kita bisa ini. Oke, Bapak Ibu, kita satu lagi mungkin saya ingin tambahkan, satu lagi agak lambatnya ini adopsi teknologi untuk pertanian kita, mungkin saya lihat terkait pemodalan sebetulnya, karena untuk menerapkan teknologi itu butuh investasi. Sementara petani kita ini mungkin kesulitan mencari akses sumber-sumber pendanaan untuk teknologi tadi. Dan kalau kita lihat memang investasi teknologi itu nggak cepat juga balik modalnya, jadi butuh jangka panjang. Nah itu tadi itu yang mungkin saya rasa menjadi berat ya untuk diterapkan secara masif di masyarakat. Nah itu kita harus cari solusi juga tuh gimana ini. Nanti kita pikirin bareng-bareng ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini kita seru juga ya pembahasannya. Nah ini karena ini terkait dengan pra-event Expo kita ya gitu, Expo 2023. Mungkin saya akan fokus ke UMKM nih, bidang permasalahannya. Dulu waktu kita buka pendaftaran online itu, terus pas waktu UMKM-nya isi biodata itu kita ini Bu, Pak, kita minta mereka untuk
apa sih masalah mereka sebenarnya gitu. Nah, dan kita harapkan mungkin kita bisa menghubungkan mereka kepada pensolusi masalahnya itu siapa ini. Jadi kita bisa hubungi. Nah, ini di sini udah ada Kak Dini dari UMKM. Mungkin Kak Dini bisa cerita gitu. Ini permasalahan apa sih yang paling dihadapi oleh Alifa hidroponik gitu. Baik permasalahan sekarang maupun permasalahan yang mungkin diproyeksikan untuk ke depannya. Mudah-mudahan bisa dikaitkan dengan teknologi ya, karena bidang kita memang di teknologi dan sekitarnya lah ininya. Baik, silakan Kak Dini. Oke, kalau saya lihat, kalau saya jabarkan ada beberapa permasalahan sebenarnya Bapak Ibu dari segi pertanian hidroponik ya terkhususnya. Pertama, kalau dari hidroponik kita kan menanam itu kan di air ya. Jadi kalau di air itu supaya sayur ini mendapatkan cukup oksigen, maka kita pakai pompa air. Nah, pompa air ini kan pakai listrik ya Bapak Ibu. Jadi jadi sekarang tuh yang cukup banyak cost yang kami keluarkan dalam hal produksi adalah listrik ya. Karena kita harus pompa air harus hidup, lalu kalau kita juga ada sprinkle juga didukung dengan listrik. Jadi kalau misalnya kalau di Alifa Hidroponik sendiri kita sebenarnya udah semi otomatis sebenarnya Pak. Jadi kalau di kebun itu dia udah mencapai 34, 35 derajat, dia akan otomatis turun sendiri. Nah, karena dia sifatnya otomatis, lagi-lagi kan listriknya ada terus nih gitu. Nah, jadi kalau dari saya sih, kalau sebagai pembisnis gimana caranya cost produksi saya bisa tipis dari segi listrik gitu. Jadi margin untuk marginnya bisa lebih tebal Pak gitu. Gimana ya caranya gitu. Jadi gimana caranya listrik yang saya gunakan bisa lebih sedikit begitu. Kemudian kalau dari segi pemasaran, kita kan alhamdulillah terkenalnya nggak cuma di Medan ya Bapak Ibu, ada di Aceh, kemudian di ujung Batu Sosa, bahkan di Pekanbaru, yang itu tuh jauh banget. Nah, karena di sana ada demand sayur untuk Alifa, maka kadang-kadang suka bingung ini cara ngirim sayurnya gimana gitu. Jadi setelah dikulik-kulik ada yang bilang pakai ice pack, ada yang bilang pakai styrofoam, tapi kan yang namanya sayur kan kalau lama di jalan juga dia pasti akan letoy ataupun layu. Jadi kira-kira gimana ya Bu? Kira-kira gimana ya gitu. Kemudian yang ketiga saya rasa ini masalah hampir di setiap bidang yang dihadapi adalah pemasaran di akhirnya gitu. Karena kan ini basically hanyalah sayur gitu. Tapi gimana caranya tetap saya kepingin tahu strategi pemasaran yang baik dalam menjual sayuran ini gitu. Karena sayuran kami walaupun dia kualitasnya bagus tapi harganya murah gitu. Gimana caranya orang tuh bisa mau membeli sayur kami gitu. Begitu Bapak Ibu. Wih, ini banyak ya masalahnya ya. Iya. Ya tapi kan, ini kemarin masalahnya udah kita tulis juga kemarin, dan termasuk kita sempat survei juga ke UMKM-nya. Dan memang benar itu Pak. Jadi tadi masalah sprinkle ya Bang. Jadi sprinkle mereka tuh otomatis waktu gitu. Jadi mereka hidupin misalnya dari jam 11 siang sampai jam 5 sore, itu nyalanya setengah jam sekali nyala, terus udah nyalanya 10 menit, habis itu mati, setengah jam lagi baru nyala lagi. Nah, problemnya itu kalau misalnya harinya panas sih nggak masalah. Nah, ini kalau harinya hujan, udahlah suhunya dingin, terus mereka kasih air, itu si sayurnya bakal membusuk dan kuning gitu. Nah, itu juga jadi problem juga itu bagi salah satunya, termasuk tadi ada juga yang mengenai listrik yang sangat besar, itu biaya produksi. Pemasaran juga nanti ini. Ya mungkin kita ke yang pakar teknologi. Pakar ini dia dari alumni ya. Alumni. Ini sebetulnya menarik ini. Silakan Bang. Kalau bisa ini nanti kita kerjasama kan. Ya boleh Pak. Dalam bentuk tugas akhir mahasiswa, karena memang hal-hal seperti inilah yang harusnya bisa dibantu oleh kampus untuk berkontribusi terhadap society, khususnya yang di sekitarnya. Jadi itu sebetulnya secara kasarnya teknologi itu nggak susah. Kita punya sensor yang namanya sensor cahaya. Kita identifikasi cahaya mataharinya seberapa
mungkin pakai persen ya ukurannya, berapa persen. Kemudian kalau misalnya itu dibaca nanti dikirim ke datanya ke satu microcontroller. Nah agak teknis ya, nggak apa-apa ya. Ini yang membaca memprosesnya nanti. Nah di situ kan kita bisa kasih perintah kalau misalnya intensitas cahaya mataharinya di atas sekian persen, misalnya ya, itu maka alat akan mengaktifkan sprinkle tadi itu seberapa lama gitu ya. Nah, kalau di bawah itu nanti dia idle, artinya terus monitor aktivitas apa ya, cahaya tadi, intensitas cahaya matahari tadi itu. Jadi secara konsep saya yakin itu terlihat sederhana dan implementasinya juga saya yakin nggak rumit-rumit amat sebetulnya. Dan itu sangat doable ya. Bukan teknologi yang luar biasa ya. Sensornya juga murah, saya rasa nggak sampai 100.000 itu. Nggak perlu Iron Man lah ya. Nggak perlu nggak terlalu wah lah sebetulnya. Microcontrollernya ya kita pakai bisa Arduino, ESP. Kalau mau terhubung ke internet mungkin ESP kita. Jadi bisa kita monitor dari jarak jauh gitu. Oke. Gitu. Kalau yang tadi yang solar cell itu gimana sih kira-kira lebih untuk lebih mahal? Listrik ya. Nah ini syukurnya kan makin kesini nih sekarang harga solar cell itu makin murah ya. Justru sekarang komponen termahalnya itu sebetulnya baterai ya. Jadi kalau untuk pemakaian siang hari energi yang disimpan dari solar cell itu kan bisa langsung digunakan. Digunakan untuk pompa air tadi itu ya. Masalahnya kan untuk malam hari itu kan harus disimpan di baterai dulu ya. Di baterainya. Yang dari siang itu disimpan dulu di baterai. Ya itu tergantung kapasitasnya berapa. Tapi saya rata-rata yang kalau nggak salah sekarang hitung-hitungannya break even point itu ya sekitar 1 tahun udah bisa tercapai. Ya, jadi bisa dikonsultasiin juga dengan ahli solar cell mungkin tentang ini ya, berapa biaya existing sekarang, terus nanti biaya investasinya berapa dan kira-kira berapa lama bisa kembali investasinya tadi. Di USU ada ininya. Ada. Expertnya ada. Wih, mantap. Nanti bisa kita ke USU ya. Kita tanya. Iya sebetulnya kampus itu lumayan lengkap dari berbagai sisi ada sebenarnya. Cuma ya itu kita ya nggak tahu ini masalahnya di mana ya. Dia nggak bersinergi atau nggak ketemu atau memang ada ego sektor masing-masing gitu ya. Nggak nemu di ininya gitu. Padahal kan udah jelas kan, ini membutuhkan, karena ini menyediakan gitu. Seharusnya ini cenderung saya lihat ya terpisah hidupnya. Terpisah. Kampus, bisnis, masyarakat biasa, petani gitu. Ini nggak menyatu karena memang nggak ada linknya. Iya sih. Sebetulnya ya itu tadi itu, misalnya kita mulai dari tugas-tugas mahasiswa tadi itu harus mencari kasus nyata di masyarakat. Bridgingnya dari situ. Dari situ kita bisa melihat kondisi ini. Karena saya lihat juga itu sebetulnya saya meniru sebetulnya. bukan ini ya bisa di Eropa itu ya tugas akhir mahasiswa itu memang berdasarkan kasus langsung yang ada di masyarakat, bukan mengarang-arang sendiri. Udah selesai. Jadi ada fungsinya ya Pak. Ada fungsinya, berkontribusi langsung. Ya, benar-benar. Iya. Saya jadi penasaran ya dari aspek sosialnya mungkin Bu. Apakah memang ada ini ya, ada semacam barrier ya antara inovator lah misalnya walaupun kampus atau BRIN lah misalnya ya. Dengan masyarakat sebagai pengguna itu. Kok kayak nggak ketemu ya? Apa memang ada jurang pemisahnya atau butuh katalis lagi supaya ketemu itu? Kalau dari aspek sosialnya gimana Bu? Kalau misalnya kalau sepengetahuan Ibu lah ininya, kenapa itu susah banget kayaknya? Kayak yang tadi kan susah ketemunya ya. Iya, susah ketemunya. Masyarakat dengan ilmuwan ini. Iya, dengan ilmuwan. Jadi misalnya Ibu Dini tadi itu kan sebetulnya punya masalah. Dia butuh banget penyelesaian.
dan kayaknya bingung mencari penyelesaiannya. Iya. Sementara di Kemana? kampus kita itu sumber daya berlimpah untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah, Benar. itu. Jadi kemana mengadunya Bu Dini? Kan itu tadi kan. Judulnya jadi beda nih. Gimana cara pemecahan Iya. masalah? Belum Sebenarnya lagi Bu Dini ini sudah bagus tentang pemasarannya, sebenarnya sudah sampai kemana-mana. Insya Allah, alhamdulillah. Sudah ini Alifa ini. Ya tapi kalau untuk terus membangun kemitraan dengan yang lain-lain kan, supaya itu lebih menyebar lagi. Mungkin bisa sekalian Bu ini yang ya, tadi masalah packaging gitu. Packaging itu mungkin dari Ibu atau dari Brin ada solusi tadi kan, ada permasalahan mengenai packaging. Itu kalau seandainya saya bilang saya bukan ahlinya tentang packaging ya, tapi Brin bisa membantu Ibu untuk packaging itu gitu. Saya hanya sebagai ini ya kan, sebagai penyambung kata. Jadi nanti kalau memang Ibu butuh bagaimana membuat packaging yang ke Aceh, lama, ya. yang ini berapa jam itu kan. Jadi saya tidak menjawab ininya, saya hanya menjawab nanti ada ahlinya. Jadi nanti dikasih pelatihan, mungkin dikasih untuk Ibu gitu, pelatihan lah, Pendampingan. gimana pendampingan ya, Pendampingan. dikasih pendampingan. Betul. Saya Oke, kira baik. hanya seperti Oh, itu terima kasih yang banyak, bisa Bu. saya Iya, mungkin ini kan. ini Kalau jadi kita- bentuk kayak ini juga ya, Makanya kayak ada- peluang kerjasama nanti Itu. ya antara UMKM Pendampingan, kita iya. sama Brin, sama USU juga, sama sama peneliti. Salah satu tadi dari pendampingan Bu ya. Iya, benar. Kalau Brin itu tidak ada memberikan alat itu semua yang ada itu modal, itu tidak ada Iya, seperti iya, itu, iya. hanya ada ilmu gitu yang diberikan itu betul. tadi, Iya, seperti Penting. pelatihan, Pendampingan. jadi pendampingan, hanya seperti itu aja yang diberikan oleh Jadi nanti Brin. UMKM Terhadap yang butuh UMKM. pendampingan nanti tinggal datang aja ke tinggal iya, nanti ini yang ahlinya gitu. Nanti kita datang datang ke Brin datangkan Sumut ahlinya. di Jalan Oke. Seroja. Bukan datang ke tempat Ibu lah. Oh. Apa yang perlu dibantu kan, jadi Oh, terus Brin yang Brin datang. datang. Brinnya, Oh, iya, nanti seru kita ya. bisa Seru. Harusnya kayak gini dong kita kita, Bu. Mungkin bisa Bisa. dijelaskan mekanismenya. Misalnya saya punya usaha, saya ada masalah butuh bantuan Brin. Bagaimana cara saya Me-reach out ya. Menghubungi. Iya, menghubungi atau meminta Iya, bagaimana bantuan cara itu. kita ngubungi Brin? Mm-mm. Kalau misalnya kita mau minta bantuan atau minta pendampingan gitu. Apakah Brin buka semacam call center, Hotline. hotline seperti gitu. itu ya. Atau kita langsung datang ke sana. Gitu. Selama ini kita karena ada pusat risetnya, misalnya tentang packaging gitu kan. Ini kan ada yang ini kita dulu di sana. Kalau memang bisa ya nanti kita gimana cara kemitraannya saja mungkin. Berarti lapornya ke pusat ya, Bu. Pusat, Oh, iya. oke, baik. Nanti kita laporkan ke sana gimana cara Dan itu pun ininya, ada butuh ini sebetulnya seperti itu ya. benang merahnya ada ini. Ada sebenarnya. Lama ya Pak? Bukan. Bukan. Di kampus kan juga terjadi seperti itu, Bu. Belum ada mekanisme yang jelas Terstruktur atau deh. yang lazim yang udah biasa dilakukan untuk mencari sumber daya yang kita punya ini, kampus atau Brin, Iya. dari masyarakat. Mereka tuh bingung Itu rata-rata. tadi terputus jadinya kan? Atau kalau kita Nggak telusuri tahu filosofinya pintu masuk ya. ini tupoksinya memang ke situ nggak sih sebenarnya? Jangan-jangan nggak ada. Loh, kampus- Ada. Ada kan? Ada Kalau dong. ada berarti udah clear. Ada Udah dong. clear, berarti ini Iya. Ada dong ke situ. pengmas ya. Kayaknya Kayak pintu masuknya itu nggak kelihatan oleh Nggak masyarakat kelihatan, dari mana gitu. Karena Mungkin terlalu ya mungkin bayangan aja ya, petani dari kampung itu mau datang ke kampus USU misalnya. kemana nih gitu. Kemana? Kampus itu terlalu besar. Iya, iya. Mereka mau menjumpai siapa? Tanaman Dari cabai kita mana? kena hama nih. Kemana ini? Apa solusinya gitu. Iya. Kalau itu Gitu ya. kan ada di lapangan ada PPL, Ada penyuluh pertanian. penyuluh pertanian lapang. Itu Tapi- tugas mereka. Tapi nggak terkait juga ke ini kan, ke kampus juga mereka. Nggak ada terkait sama sekali. Mereka nggak paham. Misalnya juga kadang-kadang. kayak gini tadi, Bu, hidroponik tadi itu. Siapa yang menyuluh di lapangan mereka? Kan nggak pernah ada.
Ini ide sendiri sampai apa ya enggak? Iya, jadi misalnya dia punya masalah, mau datang ke kampus itu atau ke BRIN itu, mau lewat pintu mana dia bingung gitu. malahan ya kalau di pertanian itu yang paling mengayomi itu jelas sales produk. Sales produk. Betul. Malahan mereka yang lebih siap. Sekalian beli produk Iya, kamu kena fusarium ini beli gitu. Iya, benar. Mereka lebih ini. Karena udah tahu kebutuhannya apa. Udah tahu kebutuhannya. Iya, betul. Nah itu kadang-kadang Iya. yang salah ini. Mereka lebih mudah mendatangi sales produk daripada penyuluh. Karena petani ini juga nggak minta gratis sebenarnya. Iya. Bayar beli, juga nggak bayar. apa-apa, asal ada hasilnya kalau gitu. Iya. kalau itu bisa mahal. membantu ya. Iya, Mahal. Jadi efektivitasnya. mekanismenya sendiri kita nggak siap. Nah iya. Jujur aja. Nah itu benang merahnya mungkin ya. Mungkin ini nanti kita asing nih ada perwakilan dari dua lembaga ini ya, Iya. lembaga intelek di Iya Indonesia dong. ya, kampus dan BRIN. BRIN Nah. yang sangat sebenarnya dibutuhkan sama kita UMKM nih Ya, Bapak misalnya Ibu. Ibu tadi kan ada masalah packaging ya. Iya. Mau datang ke BRIN kemananya? Iya, kemananya ada nggak? Siapa kontaknya? Prosedurnya seperti apa? Kayak posko pengaduan gitu. Ya apalah Nah, itu. gitu. Atau kalau mungkin saran saya Bu udah bisa kayaknya buka Instagram ya. Akun Instagram BRIN gitu BRIN kan. Sumut. BRIN Sumut kalau mau konsultasi atau apa silakan hubungin berikut gitu kan. Jadi kita enak gitu ngubunginnya. Lembaga-lembaga lain sebenarnya udah ada kayak gitu kan, kayak pajak misalnya kan. Pajak itu interaktif kali kan. Iya, Apa karena betul. kita bayar ya pajak? Bisa jadi. Kalau BRIN Sumut, karena BRIN Sumut juga tidak ada kepala OR-nya kan, ini hanya peneliti saja, periset saja yang ada di BRIN Sumut ini kan. Jadi dana juga tidak ada. Kita sementara kan di BRIN Sumut ini begitu masuk ke BRIN, semua yang kami laksanakan itu dananya mandiri. Oke. Tidak ada dana dari BRIN. Seperti begitu kita mau masuk BRIN, kita berpikir kita kan digaji oleh pemerintah. Kita digaji per bulan. Kalau kita tidak punya kerja, kita mau ngapain? Jadi pada tahun 2022 kita berpikir kita punya dana sendiri, kita mendaftarkan varietas-varietas unggul yang lokal yang ada di Sumatera Utara. Jadi pada waktu itu kita mendaftarkan varietas asam glugur. Ada 4 yang kita jumpai, 4 jenis asam glugur yang ada di Sumatera Utara. Kita buat itu namanya Kamboge P Sumut BRIN, Kamboge R Sumut BRIN, Kamboge L Sumut BRIN. Kita jumpa 4 jenis, tapi yang kita daftarkan 3 jenis. 3 jenis. Kenapa kita bilang P dan R? Itu P itu warna bunganya pink, red itu R itu warna bunganya red. L itu karena dia tidak berbuah. L dia hanya penggunaan daun. Jadi daun asam glugur ini pohon asam glugur ini tidak berbuah, hanya daun saja. Jadi disinilah keapaan mengenai UMKM yang perlu rupanya daun asam glugur ini bisa dijadikan teh. Itu untuk slime, untuk menurunkan diet ya. Kadar diet ya, lemah, untuk makan diet. menguruskan badan. Jadi udah banyak di ini. Jadi semua yang kita lakukan itu dananya mandiri. Kita mendaftarkan ini sampai sekarang gitu. Jadi kita bingung juga kalau mendaftar ini, kalau dengan dana ini ya kita masih mandiri kalau di sini. Mungkin karena kita tidak mesti ada ngubungi OR, ini ya, mesti ngubungi yang lebih pihak lebih PR, berwenang iya. ya. Kita harus BRIN berkonsultasi dulu. Kita Iya, tanyakan iya. nanti ini setelah acara ini mungkin Bu-ibu punya masalah seperti ini, siapa yang bisa membantu, bagaimana caranya, mungkin lewat Boleh, Bu. saya. Boleh, Ini Bu. kita akan tanyakan ke sana, kalau memang bisa membantu itu akan kita jawab nantinya. Wah, oke. Keren juga. Baik. Jadi tadi beberapa solusi dari UMKM udah ini ya. Tapi mungkin saya pengen ke UMKM lagi lah ya, ke Kak Dini nih ya.
apa sih Kak harapan dan rencana Alifa Hidroponik ke depan gitu? Saya jadi penasaran. Jadi pengen seperti apa sih ininya ke depannya? Sebenarnya kalau ditanya mimpi kali gitu ya. Iya, boleh. Mimpi terbesarnya Alifa Hidroponik itu apa sih? Sebenarnya kalau dari saya dan founder Alifa Hidroponik itu kakak saya sendiri adalah kita kepingin punya hidroponik center Bapak Ibu. Jadi nggak cuman kita ada kebun, tapi kita juga ada tempat pelatihan semacam field trip untuk adik-adik siswa sekolah. Kemudian kita punya supermarketnya sendiri dan kemudian kita punya restorannya sendiri. Jadi memang yang sifatnya hidroponik ada di kita gitu. Supaya apa? Supaya sebenarnya ini kalau kami ya, ini terbangun karena melihat pasar yang saat ini ada di Alifa. Pertama kami jualan sayur insya Allah ada, kemudian untuk field trip dari sekolah-sekolah juga ada, kemudian untuk alat dan bahan hidroponik kami juga ada, bahkan kami juga merupakan konsultan hidroponik untuk berbagai macam jenis lembaga dan organisasi, salah satunya Polrestabes Medan. Jadi memang ibaratnya tuh kalau ada ngetik hidroponik Medan, nah kepinginnya Alifa gitu, karena kami insya Allah ada gitu. Dari jasa, produk, servis, insya Allah ada gitu. Dipanggil juga dari narasumber, insya Allah ada. Dan yang paling penting sebenarnya kami ingin kalau bahasa sekarang ya, ingin mempopulerkan terms ataupun kosakata petani muda gitu. Petani muda, petani modern gitu. Karena iya, karena walaupun kami sebenarnya kalau saya pribadi Bu, kalau misalnya kemana-mana terus ada yang nanya kerjanya apa Mbak gitu, saya selalu bilang saya jualan sayur, saya bilang gitu. Tapi modern. Iya, di pajak mana Pak Mbak? Oh enggak Bu, saya jualan di Instagram gitu. Nah itu, ya begitu. Makanya untuk mencapai ke situ Pak, Bang, kami saat ini Bu untuk ke sana kami saat ini menjadi mentor untuk magang kewirausahaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi saat ini kami punya 2 grup yang berisikan total 20 orang yang sedang kami ajaklah sama-sama untuk menjadi petani muda hidroponik gitu. Gitu. Udah melebihi ini langkahnya bisa jauh. Ini sosial media ini langkahnya bisa jauh banget ya. Iya. Kemudian kalau tadi tuh UMSU siswanya tuh terdiri dari ITSI, dari Institut Sawit Indonesia, Teknologi Sawit Indonesia, Teknologi Sawit Indonesia dan juga UMSU sendiri dari situ. Jadi dari situlah gerakan kami supaya kami petani-petani muda ini makin banyak Bu. Ya ini yang kita harapkan di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dan yang paling penting omsetnya juga semaksimal mungkin ya. Iya dong. Lipstik mahal ya Bu. Lipstik bedak mahal. Iya, skincare mahal. Ya kan? Kalau dari Bang Rizal nih, kira-kira apa Bang yang ingin disampaikan? Mungkin kita bisa sekalian ini aja ya, kayak closing statement ya. Jadi dari pertemuan kita tadi kan kita kan udah mempertemukan nih antara UMKM, terus ada inovator juga dari BRIN, terus ada akademisi juga dari Bang Rizal. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bang semacam closing statement gitu. Silakan Bang Rizal. Ya intinya saya mau bilang kalau pertanian kita mau maju ya, jangan takut sama teknologi. Teknologi itu sifatnya membantu. Setuju banget. Malah ada yang bilang itu enabler. Enabler itu kalau saya translate ke Indonesia agak susah, tapi mungkin yang mendekati paling mendekati itu ya pemungkin. Kalau nggak ada itu nggak mungkin gitu. Iya. Karena saya pernah lihat ya pertanian di Belanda ya, yang dia pakai rumah kaca itu, greenhouse itu dengan memanfaatkan teknologi tadi itu, misalnya dia tanam tomat ya, itu jaraknya bisa dekat-dekat, terus buahnya padat, kualitasnya seragam, bentuknya hampir sama, dan pengaturan panennya segala macam itu bisa lebih terstandarisasi semuanya, proses di dalamnya, sehingga produktivitas per hektarnya itu jauh lebih tinggi dibanding petani-petani kita itu tadi. Ya. Jadi tapi itu masalahnya satu lagi mungkin harus dipikirkan bersama, masalah investasi tadi itu. Bagaimana kita bisa membantu petani-petani kecil kita mau mulai invest ke teknologi, walaupun dalam skala kecil. Betul. Untuk meningkatkan produktivitas mereka sendiri.
teknologi itu jadi sebagai pemungkin ya. Iya, Nah, kalau nggak mungkin ya. Misalnya kalau tanam tomat biasa, misalnya saya nggak ngerti ya ilmunya ya. Iya. Misalnya jaraknya misalnya 30 cm, kalau udah pakai teknologi tadi itu ya bisa rapat-rapat gitu, jarak 10 cm 10 cm. Tapi standarnya ada gitu ya Pak? Ada. Berarti Karena buahnya pun hasilnya nggak? zat haranya, Iya, apanya, suhunya semuanya udah terkendali. Kualitasnya berarti terjamin ya? Iya. Kualitas, kuantitas, oke. Iya. Produktivitas naik. Dan harga lebih stabil. Harga lebih stabil. Karena panennya bisa lebih terprediksi. Betul. Gagal Nah, panennya ini dia. lebih kecil gitu. Jadi nggak ada ini ya, harga- inflasi ya. Gara-gara tomat naik nggak ada inflasi ya. Cabai. Tomat dan cabai. Jadi mungkin pembeda harganya waktu musim winter sama summer gitu ya. Karena di winter itu biasanya banyak menggunakan energi untuk menjaga suhu, kelembaban gitu. Nah, ini bisa panjang ini kita ceritanya nih. Ini bisa ke perubahan iklim juga ya Nah. kan. Iya. Yang sekarang dihadapi petani ya kan. Ya, Musim-musim kalau yang kita kan menentu. nggak terlalu Repot banyak tuh ya. perubahan Iya, ya, perubahan. biasanya lebih stabil. Jadi harga-harga di pasar juga kita bisa jaga lebih stabil. Iya. Harga cabai, tomat dan segala benar. macam itu tadi. Benar. Baik. Ini Tidak ada teknologi nih. tidak berfluktuasi Ya, harganya. lebih terprediksi hasil panennya. Jadi kalau kita misalnya bikin neraca untuk perencanaan perkebunan kita juga lebih terkontrol. Hal-hal yang tidak terduga itu bisa diminimalkan, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, sekarang dari Brin nih, dari Bu Khairia, kira-kira apa Bu yang ingin disampaikan Bu? Ya, berarti kita mari tingkatkan teknologi, mari kita gunakan teknologi. Dengan menggunakan teknologi kita dapat meningkatkan pendapatan. Itu Demikian penting. ya. Tapi bukan cuma teknologi aja, sebetulnya banyak hal lain. Pemasaran nggak Holistik. kalah penting ya. Benar. Dan yang mungkin dipikirkan ya orang yang salah, kalau dari saya itu ada namanya social engineering tuh, rekayasa sosial tuh. Bagaimana kita merekayasa sosial si masyarakat itu supaya bisa mereka melek lah ya, tanda kutip melek akan ini gitu. Karena mereka apa ya, kalau kita udah ngomongin cuan-cuan mereka paham gitu. Jadi ya kita tawarkan itu pun kalau kita bilang ini bakalan beruntung pasti mereka mempertimbangkan. Betul. Oke, baik Bapak Ibu, kita sepertinya udah ini ya, waktunya udah cukup. Seru sekali nih perbincangan hari ini ya, di podcast hari ini. Saya pribadi banyak sekali nih dapat ilmu, dapat insight baru dari Bapak Ibu sekalian. Ini podcast kedua kita ya. Nanti ditunggu saja podcast ketiga pre-event gitu Expo 2003. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Saya pamit undur diri dulu. Saya Fauzi, saya tutup podcast ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto dong kita Oh, boleh. kayak Boleh. Gini, dalam kondisi kayak gini.